Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu diberikan kemudahan untuk kalian menerima semua materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama proses pembelajaran daring ini, ya. Semoga kalian juga tidak bosan ya untuk menerima materi yang diberikan Bapak Ibu guru, ya. Ingat, kalian saat ini belajar dari rumah, ya, atau istilahnya BDR, ya, secara daring atau dalam jaringan. Baik anak-anak semuanya, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, materi di pertemuan yang kelima tentunya, ya. Setelah di pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari ini Ibu harap kalian bisa tahu apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, ya. Kemudian bagaimana persebaran potensi kemaritiman di Indonesia ini. Kemudian kalian juga bisa tahu bagaimana potensi perikanannya, bagaimana potensi hutan mangrove serta potensi terumbu karang. Kalian juga bisa menyebutkan manfaat terumbu karang sama hutan mangrove untuk masyarakat, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung menjelaskan saja materi kali ini, yaitu yang kedua tentang potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, artinya memang kalau dibandingkan luas laut kita itu lebih besar dibandingkan luas daratannya, ya. Luas daratan kita hanya sekitar 1.500.000-an lebih, sedangkan laut kita itu mencapai 3 jutaan luasnya. Apalagi negara kita memang adalah negara kepulauan, ya, negara maritim. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu banyak laut-laut yang melewati wilayah Indonesia. Nah, potensi sumber daya laut kita itu nggak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang. Contohnya adalah kayak minyak bumi, ya. Minyak bumi lepas pantai yang seperti yang ada di Kalimantan Timur itu, ya. Kemudian kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut itu misalnya hutan mangrove, ya. Dan hutan mangrove, ada lagi terumbu karang, ya. Pemanfaatan hutan mangrove itu untuk apa? Ya bisa untuk pariwisata, contohnya kayak yang ada di Mempawah itu kan. Nah, kemudian selain untuk pariwisata, kayu-kayu mangrove-nya juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau bahkan untuk kertas, ya, bahan pembuatan kertas atau mungkin untuk yang lainnya. Nah, laut sendiri memiliki manfaat yang cukup banyak untuk kehidupan kita manusia, ya. Di sini ada 9. Yang pertama, laut itu sebagai sumber penghasil ikan. Jelas ya, ikan hidupnya di laut, ya. Ibu belum pernah melihat ikan hidup di daratan, ya, kecuali ikan yang dijual di pasar itu untuk konsumsi, ya. Nah, laut Indonesia yang sangat luas ini memiliki potensi ikan yang cukup besar, ya. Bahkan potensi ikan itu sampai diekspor ke luar negeri, contohnya Jepang, ya. Jepang itu termasuk salah satu negara yang tujuan ekspor ikan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua sebagai sumber mineral, ya. Sumber-sumber mineral ini juga banyak terdapat di lautan, ya. Misalnya ya mineral-mineral yang terdapat di lautan yang memang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga sumber bahan tambang, ya tadi kayak Ibu bilang misalnya tambang minyak bumi, ya, tambang minyak bumi yang ada di lepas pantai, itu banyak. Nah, kemudian lahan pertanian untuk budidaya rumput laut. Nah, ada yang pernah makan rumput laut dah di sini, ya. Kalau Ibu sendiri pernah, ya, dan Ibu juga sangat suka sama rumput laut itu, ya. Pertanian budidaya rumput laut di Indonesia ini cukup banyak, walau belum bisa dikatakan maksimal, ya, karena belum dibudidayakan secara maksimal, padahal potensi rumput laut di Indonesia ini cukup besar, ya. Dan rumput laut tidak hanya untuk dikonsumsi tapi juga bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan obat-obatan atau kosmetik.
Kemudian yang kelima, penghasil garam. Nah, ini ya, laut juga menjadi penghasil garam untuk wilayah Indonesia, seperti yang di Madura ya, itu kan ada daerah penghasil garam tuh. Kemudian yang keenam, tempat objek wisata bahari. Nah, ada yang pernah pergi ke Pulau Lemukutan ya, atau mungkin pernah ke Temajo di Paloh sana. Nah, itu kan laut, kan objek wisata laut. Nah, itu salah satu fungsi laut sebagai objek wisata bahari ya. Kita lihat bagaimana pemandangannya yang sangat indah, pemandangannya yang sangat menarik, apalagi Lemukutan itu kan koral-koralnya atau batu karangnya itu yang sangat banyak sekali kan, terumbu-terumbu karangnya. Kalau di Temajo itu karena berbatasan dengan negara tetangga kita itu Malaysia, jadi itu sunsetnya memang luar biasa ya. Atau mungkin laut pantai-pantai lain seperti Pasir Panjang ya, Rindang Alam, atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, sumber protein hewani ya, tadi karena penghasil ikan ya, makanya banyak protein-protein hewani yang tidak bisa dapatkan dari laut. Selain ikan nih, misalnya apa ya, cumi-cumi ya kan, kerang. Nah, itu kerang kan ada yang bisa dikonsumsi itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, transportasi antar pulau ya. Nah, karena negara kita merupakan negara kepulauan atau maritim ya, di mana setiap wilayah pulaunya, pulau satu dengan pulau lainnya itu dipisahkan oleh lautan. Nah, jadi salah satu transportasi yang berperan penting di sini adalah transportasi laut. Nah, contoh kayak misalnya dari Pontianak mau ke Semarang, Jawa Tengah, selain bisa menggunakan pesawat, kita juga bisa menggunakan kapal laut. Sebelum adanya pesawat ya, orang kalau dari Pontianak mau pulang ke Jawa itu biasanya pakai kapal. Dulu ibu waktu kecil ya, karena kebetulan orang tua saya asli dari Jawa semua. Ketika kecil itu, zaman ibu kecil itu pesawat itu di sini belum ada ya, belum ada ada tapi pun belum ada penerbangan yang menuju ke selain ke Jakarta lah kayak gitu kan, dan harga tiketnya pun sangat mahal sekali ya, dan ada pun penerbangan tapi itu pun sangat jarang sekali. Nah, jadi kalau pulang itu pasti selalu menggunakan kapal laut ya, karena itu satu-satunya transportasi yang bisa dikatakan harganya sangat merakyat ya, kemudian fasilitasnya juga lumayan. Kemudian yang ke-9, gelombang dan arusnya dapat digunakan untuk tenaga listrik. Nah ya, laut kita ini memiliki gelombang atau arus yang cukup baik ya untuk dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Namun sayangnya pemanfaatannya ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sudah mulai ya, oleh pemerintah sudah mulai memanfaatkan arus laut atau gelombang laut untuk tenaga listrik, tetapi belum maksimal. Kita lanjutkan. Nah, yang akan kita bahas pertama tentang potensi kemaritiman Indonesia itu, yang pertama kita bahas tentang potensi perikanannya dulu ya. Nah, ada yang disebut dengan angka potensi lestari ya, yaitu angka potensi lestari laut Indonesia ini mencapai 6,4 ton per tahunnya. Bayangin, dalam setahun 6,4 juta ton angka potensi lestari Indonesia. Apa sih itu potensi lestari ya? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi maksudnya tuh kayak gini, potensi lestari. Kita ini masih bisa melakukan penangkapan untuk ikan, di mana ikan itu masih tetap bisa melakukan yang namanya regenerasi. Artinya ada ikan, ketika kita bisa menangkap ikan besar, masih ada ikan-ikan kecil selanjutnya yang akan melakukan yang namanya regenerasi ya. Nah, sehingga jumlah ikan yang ditangkap itu tidak akan mengurangi populasi ikan tersebut. Artinya walaupun misalnya nih setiap hari nelayan nangkap ikan tongkol ya kan, ikan tongkol kan, tapi ikan-ikan tongkol yang masih sudah ada regenerasi ikan-ikan tongkol kecil yang lebih kecil lagi ya, sehingga nanti mereka akan tumbuh besar sehingga tidak akan mengurangi jumlah populasi ikan yang ada di lautan tersebut. Artinya setiap tahunnya ikan itu akan terus berkembang biak, sehingga setiap tahunnya nelayan-nelayan Indonesia itu bisa selalu memanen dan mengambil ikan-ikan tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan potensi perikanan ini berkaitan dengan lautnya ya, kedalaman lautnya. Kedalaman laut wilayah Indonesia ini bagian barat, berarti ini kalau bagian barat ini laut wilayah Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan tuh ya.
rata-rata kedalamannya itu 75 meter, jadi nggak terlalu dalam ya. Sehingga jenis ikan yang banyak ditemukan tuh adalah ikan pelagis kecil, misalnya kayak ikan gembung. Nah, itu ya pelagis kecil, ikan bawal laut. Nah, tuh. Tapi kalau untuk wilayah Indonesia bagian timur berarti Sulawesi, Laut Sulawesi, Laut Nusa Tenggara, Maluku, Papua ya, itu kedalaman lautnya itu sangat dalam, bisa mencapai 4.000 meter. Sehingga di sana tuh banyak ditemukan ikan-ikan pelagis yang ukurannya lebih besar, misalnya tuna sama cakalang. Nah, itu ya. Nah, kemudian penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di wilayah pesisir. Nah, selain ikan-ikan yang potensi lestari ini, selain ikan-ikan yang didapatkan di lautan yang memang diambil di lautan, ada juga penduduk Indonesia yang melakukan budidayanya, terutama yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Contohnya misalnya di pantai utara Pulau Jawa ya, daerah-daerah Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Semarang. Nah, itu kemudian ada lagi Jawa Barat itu Cirebon. Nah, itu mereka itu banyak yang mengembangkan usaha-usaha budidaya ikan dengan sistem tambak. Nah, apa saja yang dibudidayakannya? Bisa udang, bisa ikan ya. Ada juga yang kepiting ya, budidayakan kepiting. Nah, kalau ikan itu banyaknya itu biasanya ikan bandeng ya itu. Nah, ini ya. Ini beberapa contoh potensi perikanan. Nah, ini nih tangkapan ikannya nih. Cakalang kayaknya nih ya. Cakalang nih. Nah, ini proses panen bandeng yang dilakukan warga. Ini kan ikan-ikan bandeng nih. Nah, ini tambaknya kan. Ini nelayan pulang dari melaut, langsung mereka menimbang ikan-ikannya, disetorkan ke para pengepul. Nah, ini proses tambak udang ditambak nih kan, udangnya melompat-lompat nih ya, mau kena ambil tuh kan melompat-lompat dulu dia ya. Nah, ini potensi kelautan kita nih kurang lebih dalamnya tuh kayak gini. Jangan tanya, Bu, ini di mana? Ibu juga nggak tahu ya, karena Ibu belum pernah nyelam sampai ke sini. Nah, kalau kita perhatikan nih terumbu karangnya luar biasa sekali kan bagusnya. Sini ada ikan-ikan yang warna-warni. Bu, di Kalimantan Barat ada nggak, Bu? Ada. Ya, Lemukutan. Nah, kalau nggak percaya silahkan kalian pergi ke Lemukutan. Nah, di Pulau Lemukutan itu kita bisa menemukan potensi kelautan yang sangat indah ya di Kalimantan Barat. Itu ada banyak terumbu karangnya, kemudian ikan-ikan badut yang berwarna-warni kayak gini itu juga bisa kita temukan di sana, ya. Nah, sesudah potensi perikanan yang kedua ada potensi hutan mangrove. Nah, tahu nggak hutan mangrove itu apa? Bakau ya, bakau tuh kayak yang di Mempawah itu loh, wisata Mempawah. Nah, Indonesia ini memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Nah, hutan mangrove terluas di dunia itu ada negara kita, yaitu negara Indonesia. Kenapa bisa di Indonesia nih hutan mangrove-nya terluas? Tadi, karena apa? Garis pantai wilayah kita ini sangat panjang. Nah, itu wilayah kita memiliki banyak laut. Nah, pohon mangrove ini biasanya disebut juga dengan pohon bakau ya. Kalau nggak tahu mangrove ya bakau lah. Nah, itu banyak jenisnya ya bakau itu ya. Ada bakau mangrove si api-api, bakau si api-api, bakau inilah. Ibu nggak hafal jenis-jenisnya ya. Nah, hutan mangrove ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis sama fungsi ekonomis. Harus bisa membedakan ya ekologis dengan ekonomis. Ekologis ini artinya fungsi dari segi lingkungan. Ekonomis ini biasanya fungsi yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah, fungsi ekologis ini sebagai habitat atau tempat hidupnya binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Nah, akar-akar mangrove itu biasanya menjadi habitat atau tempat tinggal hewan-hewan seperti ikan ya. Kadang ikan bertelur di dekat batang mangrove itu ya, atau ikan-ikan kecil biasanya mereka berlindung di sana agar tidak diserang ikan-ikan yang lebih besar ukurannya. Dan biasanya karena kalau mangrove itu kan ada di pesisir, maka di situ banyak hewan-hewan, misalnya ikan-ikan itu banyak bisa menemukan banyak sumber makanan untuk mereka. Nah,
Kemudian fungsi ekonomisnya, nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang tinggal di hutan mangrove. Nah, kayunya tadi kayak Ibu bilang bisa dimanfaatkan mungkin untuk bahan kayu bakar, atau kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kertas. Nah, atau mungkin untuk bahan kerajinan. Nah, itu ya. Makhluk hidupnya ya tadi yang tinggal di sekitar hutan mangrove, misalnya ada ikan-ikan itu kan. Nah, ikan-ikan yang besar itu kan bisa kita tangkap, kemudian hasilnya bisa dijual. Nah, ini sebaran dan luas hutan mangrove di Indonesia. Kalau kita perhatikan, oh ini mohon maaf Ibu salah nulis ya. Kalau di Papua itu, oh ya benar, maaf. Di Papua, hutan mangrove terluas di Indonesia itu ada di Papua. 3,7 juta hektar ya. Hektar are ya, hektar aja lah nyebutnya. Nah, yang kedua itu Sumatera 417.000 hektar. Yang ketiga Kalimantan 165.000 hektar. Yang keempat Sulawesi 53.000. Yang kelima Jawa 34,4.000 dan kemudian yang keenam Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Nah, ini ya. Luas atau sebaran dan luas hutan mangrove yang ada di Indonesia ya. Hutan mangrove terluas ada di wilayah Papua, sedangkan yang paling dikit ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ini data lama juga ya, bukan data terbaru. Apalagi sekarang ini kan pemerintah memang sedang gencar-gencarnya melakukan tapi menanam mangrove di pesisir pantai. Karena apa? Manfaat dari hutan mangrove itu dapat mencegah yang namanya abrasi ya, pengikisan oleh air laut. Nah, ini ya. Nah, pohon mangrove bakau nih kayak gini. Nah, ini biasanya kalau pasang ini akan terendam. Nah, disinilah nanti ikan-ikan akan berlindung, mereka bertelur kayak atau apa di sini ya. Nah, maka di sini juga banyak terdapat sumber makanan untuk ikan-ikan tersebut. Nah, kemudian ini kayunya, dia ukurannya udah besar tapi ya, ini dimanfaatkan untuk bahan pembuat kertas atau kayu bakar. Nah, ini wisata mangrove nih. Nah, ini yang ini kalau yang ini Ibu ambil fotonya yang ada di ini ya, di Jawa, tepatnya daerah Pemalang ini. Nah, oke. Next, potensi kemaritiman yang ketiga kita lanjut adalah terumbu karang. Adakah di sini yang pernah melihat terumbu karang? Atau mungkin ada yang kalau biasanya punya akuarium ya, di rumah akuarium, adakah terumbu karang dalam akuarium kalian? Nah, apa sih itu sebenarnya terumbu karang ya? Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut ya, jadi kapur, mengandung kapur dia, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Nah, itu ya terumbu karang. Terumbu karang ini dilindungi, tidak boleh diambil ya. Kalau sampai diambil itu bisa kena penjara karena udah ada peraturan perundang-undangannya ya. Harus melestarikan terumbu karang, tidak boleh diambil. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Nah, bagaimana dengan luas terumbu karang? Di Indonesia, luas terumbu karang ini mencapai 284,3 ribu km persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Artinya, 18% terumbu karang itu ada di Indonesia, sisanya tersebar di seluruh dunia. Banyak enggak, Bu? Ya bisa dikatakan banyak, ya. Banyak. Kenapa? Kita wilayahnya pantai, ya, lautan, perairan, pasti banyak juga terumbu karangnya. Cuman kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini suka kalau ngambil ikan dengan cara dibom ya, dibom atau menggunakan racun pukat. Itu sebenarnya justru akan merusak terumbu karang. Nah, makanya sekarang sudah ada peraturan tidak boleh mengambil ikan menggunakan bom, menggunakan pukat harimau atau menggunakan racun. Kenapa? Selain ikan-ikan kecil juga akan mati, juga bisa merusak terumbu karang. Sedangkan terumbu karang itu merupakan rumah bagi makhluk hidup yang ada di lautan.
Nah, bagaimana syarat tumbuh terumbu karang? Ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, suhu perairan lautnya itu harus hangat, antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kondisi airnya jernih dan juga dangkal. Kedalamannya ini tidak boleh lebih dari 18 meter, artinya paling dalam itu 18 meter itu udah paling dalam. Makanya kalau buat kalian yang pernah kalau mau ke Pulau Lemukotan ya, itu dangkal kan lautnya, itu paling hanya seberapa badan kalian, di bawahnya udah terumbu karang yang sangat banyak. Nah, kemudian salinitas atau kandungan garam air lautnya ini harus tinggi ya. Makanya terumbu karang ini tidak bisa hidup di muara. Kenapa? Salinitas atau kandungan garamnya itu sangat rendah. Dia bisanya di air laut. Nah, negara kita Indonesia memiliki iklim tropis ya. Suhu tahunannya berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius kalau ibu tidak salah ya. Maka suhu perairannya itu sangat hangat. Maka tidak heran kalau sampai terumbu karang ini banyak tumbuh di Indonesia ya, di mana luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau bisa dikatakan 18% terumbu karang yang ada di dunia itu bisa kita temukan di Indonesia. Ya ini kenapa ya tadi suhu perairan di Indonesia hangat antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Kondisi airnya juga jernih dan dangkal. Salinitas atau kandungan garam air lautnya tinggi. Nah, ini ya. Dan untuk terumbu karang sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat ekonomi, ini untuk sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata ya, kayak memang bisa menjadi sumber makanan karena di situ banyak terdapat ikan-ikan. Nah, ya kan. Kemudian obat-obatan ya. Kalau untuk obat-obatan secara langsung diapakan ibu juga nggak tahu. Ya, diolah seperti apa, terumbu karang diolah jadi obat seperti apa ibu juga kurang paham ya. Dan untuk objek wisata ya, nah ini jelas ya. Contoh misalnya diving, nah, menyelam untuk melihat terumbu karang, itu kan termasuk salah satu daya tarik wisata. Kemudian manfaat ekologisnya mengurangi hempasan gelombang pantai ya kan. Dengan adanya terumbu karang otomatis ombak yang mau sampai ke pesisir pantai itu akan pecah terkena terumbu karang tadi ya, sehingga bisa mengurangi hempasan dari gelombang pantai tersebut. Dan untuk manfaat sosial ekonominya ya, sumber perikanan untuk para nelayan. Nah, karena tadi seperti yang ibu bilang, terumbu karang di Indonesia itu jumlahnya sangat besar, di mana ikan-ikan itu banyak yang hidup di terumbu karang, mereka berlindung atau habitat tempat tinggalnya di situ. Nah, makanya itu menjadi sumber perikanan untuk para nelayan. Nah, ini ya contoh beberapa potensi terumbu karang di Indonesia. Nah, ini penyelam nih lagi melakukan diving ya untuk melihat terumbu karang, nih kan. Nah, kita lihat bagus-bagus ya. Wilayah Indonesia yang banyak terumbu karangnya itu banyak ya. Selain di Pulau Lemukotan yang ada di mana Singkawang ya, di Kalimantan Barat lah intinya, ada juga bisa kita temukan di ini Taman Laut Bunaken tuh di Manado itu juga ada. Kemudian Raja Ampat itu juga ada terumbu karang, banyak hampir ya. Di Bali itu juga banyak. Kalau Bali sih udah nggak heran, di Jawa Tengah pun ada ya. Hampir seluruh wilayah lautan wilayah Indonesia itu pasti ada terumbu karangnya ya. Nah, apalagi sekarang ini sedang gencar-gencarnya aktivitas untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang ya. Nah, kalau terumbu karang rusak bisa nggak dibetulkan kembali? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya. Sangat-sangat lama. Nah, sekarang sudah ada beberapa komunitas yang peduli lingkungan, mereka mulai kembali ibaratnya membudidayakan terumbu karang agar bisa kembali lebih baik seperti dulu kala ya, seperti semula. Nah, itu prosesnya panjang dan tentunya membutuhkan biaya yang juga sangat besar. Nah, makanya kalian sebagai generasi muda mulai sekarang harus mencintai lingkungan kalian ya. Kemudian kalian juga harus melestarikan potensi-potensi kemaritiman atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita boleh memanfaatkannya, kita boleh menggunakannya, tapi tidak boleh secara berlebihan, harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah besar sumber daya alam kita habis ya, kalian tidak bisa menikmati itu ya. Jangan sampai, artinya sumber daya alam atau potensi kemaritiman kita ini harus selalu
ada yang namanya regenerasi, artinya setiap generasi bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, Ibu cukupkan sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian materi Ibu hari ini ya, dan bisa dicerna dengan baik oleh kalian. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.